kembali lagi nongkrong di podcast karena tongkrongan punya segudang cerita. Di episode 4 kali ini kita bakal ngebahas mengenai girls talk. Aku Mayang bersama Vio. Hai semua. Dan Salma. Hai. Aku terlalu imut ya. Are you okay, Vio? I'm okay Mayang, thank you. Salma? Baik-baik aja kok. Thanks God. Karena Mantap. kita ngebahas mengenai overthinking dulu kali ya, karena kita kan bakal girls talk nih. Pastinya punya apa ya? Tolong dibantu. Apa ya, boleh. Kalian pasti punya pengalaman yang dimana kamu tuh ngerasa terpuruk dalam keadaan apa gitu. Pernah nggak di posisi itu? Can you tell us? Mungkin sama dulu kayaknya. Hidup saya terlalu berat. Amin kan? Berat tapi. Pernah sih, tentu pernah. Setiap orang pasti pernah. Overthinking pernah. Ya. Selalu dan sekarang terpuruk. Merasa kamu jatuh dan sendiri, Pernah. gak bisa bangkit. Bisa kamu ceritain nggak gitu? Kalau buat masa-masa terpuruk tuh ketika pertama masuk kuliah sih. Culture shock. Culture shock. Kamu dari mana asalnya? Benten. Banten. Emang beda banget itu budaya dari sana ke sini. Oh tentu jelas beda. Dalam hal apa yang bikin kamu insecure? Lebih ke bahasa sih. Karena setiap saya ngomong bahasa Indonesia selalu diketawakan oleh teman-teman saya. Boy, kamu temennya Vio? Nggak tahu ya saya. Mungkin menurut dia itu udah berat. Masalah bahasa udah berat. Terus kurangnya teman di sini. Hai, kalian bukan teman, kalian bukan teman. Kita semua bukan teman bersama. Pertama, tapi sekarang Pertama kan yo ya. iya. Tapi tadi kamu bilang bukan Oh teman. iya. Kamu nggak konsisten. Butuh. Lagi. Ke keperluan sosial sih. Nambah. Beban. Lebih And next? terpuruknya merasa nggak ada teman sendirilah, lebih aku sendiri. Bapak sendiri, Iya, independen. ya bisa jadi. Enggak juga. Berarti itu menurut kamu gitu ya? Ya Sama. menurut saya sendiri. Dan Vio, Fase terburuk Vio sih 4 bulan ke belakang kayaknya. can you tell them about your story? Ada yang banyak yang nunggu kayaknya. Pasti ditunggu-tunggu ini. Ini benar-benar suatu pengalaman yang hektik. Ya ngalamin kegagalan terbesar selama hidup. Sampai saat ini. Kayaknya nggak bisa obrolin di sini ya. Perasaannya aja. Takutnya jadi trending. Nambah Jadi viewers. trending topik ke 1. Nambah viewers. Amin. Lebih ke perasaannya gimana gitu. Perasaan terpuruk. Ya intinya terpuruk lah. Jangan bersedih kawan. Teruskan. Maaf. 4 bulan kayaknya dari bulan Oktober sampai Januari pas UAS saya itu titik terpuruk ya. Sekarang udah mulai mau membuka diri lagi, kayak udah mau mulai ngebenerin lagi finansial pribadi tentunya. Pastinya Ngomong majikan lu bener weh. gimmick lah. Pastinya ketika Vio mau membukanya istilahnya beradaptasi kembali gitu ya dalam hal kehidupan yang lebih baik gitunya. Pasti ada yang ngedorong Vio untuk melakukan hal itu kan? Ada dong. Can you speak? Gak bisa di-spill kayaknya, orang-orangnya takut gak nyaman. Tapi ada dua orang yang bikin Yo jadi kayaknya udah harus mulai lagi, gak usah terpuruk lagi kayak kemarin. Ada nggak kalimat yang mungkin bisa jadi ngedorong dan memotivasi teman-teman untuk jadi ikut bangkit ketika mereka lagi terpuruk gitu? Mungkin satu sih yang bisa ngedorong kita buat langkah lebih baik. Mungkin kalau mau maju ke depan, liatin ini aja deh, kebutuhan pribadi, ya enggak? Ya benar. Kebutuhan semakin Emang
emang gak harusnya Pio terpuruk terus. Kalau Pio terpuruk terus nggak maju, nggak nyari di luar solusinya atau pemecahan masalah, ini bakalan ngerugiin diri Pio sendiri. Terus kalimat itu tuh di pikiran Pio tuh kayak kena, kayak oh iya bener juga, kalau orang nggak keluar dari zona ini, nggak nyari jalan keluar dari ini, emang orang udah rugi. And next sama lebih ke sad girl kali ya, Bio. Ya Kayaknya overthinking sama itu bukan kayak masalah kehidupan yang ini kalau kita tahu kita gitu ya sebagai temannya, tapi lebih ke fight. kalau ini mah lebih ke eceng. libur banyak libur. Gimana, Mak? Gimana apanya nih? Kan kamu sad girl. Toxic sih kan. Kalau buat masalah sad girl itu gimana ya? Bingung sih, maksudnya dan sedihnya bukan karena cowok doang gitu, karena emang di sini beban keluarga gitu. Pede banget. Jadi ya over apa ya, ngerasa sedihnya itu kan kalau Vio mah ada fase sedihnya tuh karena 4 bulan ke belakang. Nah kalau Ya saya enggak, sebenarnya saya juga udah 11 tahun sedih. Iya. Kan saya mah gak pamer. Tapi kan kalau dia mau tetap sad Iya, girl iya. dimanapun itu dan sedang Ini apapun mah dia baru 2 tahun di Garut udah paling ngerasa paling ripuh gitu. ya sedihnya gimana ya, kan pertama jadi beban orang tua, terus kedua jauh dari orang tua juga, terus yang ketiga sad girl-nya karena biasalah percintaan gitu. ya. Dan setahu kita Salma itu paling sad girlnya paling Sesedih-sedihnya Salma ya, sesedih-sedihnya Salma tetaplah bernafas gitu. Tapi Salma nggak marah kalau kita sebut Salma itu paling sad girl Oh tentu tidak, justru saya senang. karena dia suka dibully. Kayak aneh ya, emang. Ya udah, saya senang membuat orang lain tertawa gitu. Bukan tertawa sih, kita mah lebih ke ngeledek sebenarnya. Jujur aja ya. Juli. Jujur aja. Jangan gitu jadi Emang toxic menurut kamu itu kayak gimana, Pio? Kayak sama sih. Racun. Racun ya. Senang punya teman kayak gitu. Seneng sih kalau butuh. Kalau butuh. Kalau susah ada, nggak ada temen. Ada. Dia mauan seorangnya. Oh, iya. Seorangnya orangnya. Terus kalau Mai sendiri pernah nggak nih? Apa pasti Ada terburuk? pasti terpuruk. Mungkin bulan ini termasuk juga gitu ya. Sedih. Agak berat ini. Nggak ada tisu sih. Agak Jangan berat. nangis, nggak ada Enggak, bangun. enggak. Apa-apa kan aku juga Lama, biar lama. langsung diperes. Lama. Enggak apa-apa. Kalau aku sendiri gitu ya, kenapa bilang ini fase terberat? Karena emang ya kamu ngerasain ditinggalin orang yang bener-bener Tuh, pernah. no one and only lagi gitu di dunia ini. Dan di satu sisi kamu sedih, tapi kamu nggak bisa ngeliatin sedih itu karena kamu harus harus terlihat kuat di mata orang-orang yang ngelihat. Kalau aku sendiri termasuk keluarga aku gitu ya, kalau misalkan aku yang nangis, mereka ikut nangis, jadi kayak aku teh patokan dari semuanya ini gitu. Jadi Pusat untuk bahagia. sebenarnya capek. Bukan pusat untuk bahagia sama. Jadi sorry. Jadi Maya kayak tuh bukan pusat bahagia. pusat pembelanjaan. Kalau pusat bahagia wanita itu Ayo, bisa. Dan kayak istilahnya aku teh penopang dari semuanya gitu. Gimana ya? Gak apa ini ngebahas ke family gitu. Gak apa-apa, bebas kok. Ini podcast saya. Yang penting ada value ya gitu, ada value yang bisa diambil gitu. Ketika ada ya keluarga yang toksik, bisa dibilang toksik ya toksik, tapi enggak juga yang enggak gitu nya. Standar lah keluarga kayak gimana, setiap orang punya permasalahannya masing-masing. Cuman di posisi aku sekarang ini kayak semua itu tergantung ke aku, padahal aku juga ngerasa masih iri gitu ketika ada anak yang dianterin sama orang tua terus kasih bekal, aku teh masih di fase kayak gitu mendingan. Soalnya aku dari kecil sampai sekarang nggak pernah ngerasain dianterin sama orang tua, apalagi kayak dikasih bekal makanan yang dibuatin bener-bener. Aku nggak ngerasain hal itu, soalnya dari kecil langsung udah migrasi ke Garut gitu. Terus sekarang yang ninggalin aku, yang ngurus aku dari kecil itu sampai sekarang. Dan kalau aku terpuruk, semua orang yang ngelihat pasti aku terpuruk. Jadi mereka kuat karena aku enggak, ya aku kuat sendiri gininya. Tapi akhirnya
Sampai overload pitak. Fase. Iya, fase kalau misalkan meninggalkan, kita juga pasti meninggalkan. Cuman sebelumnya aku sempat mikir gini, ya kau udah lihat tanda-tanda gitu ya. Kan pasti ada tanda-tanda dari 40 hari. Kalau 40 hari aku belum nyadar gitu. Cuman kalau masa hamin 3, hamin 2. Pokoknya ada hamin-haminnya, udah ngerasa ya udah aku harus ngeikhlasin apa yang ada, dan karena semua itu kembali lagi sama Sang Pencipta gitu. Mungkin kalau misalkan Allah membalikan, kalau boleh minta, mending aku aja. Soalnya lebih baik meninggalkan daripada ditinggalkan, karena kita harus ngerasain kesedihan itu. Cuman kalau aku meminta kayak gitu, egois banget gak? Soalnya ketika aku meninggalkan juga pastinya bakal ada yang sedih gitunya. Jadi ketika ada yang pergi, bukan cuma aku yang sedih, tapi semua orang juga ikut sedih mungkin. Jadi ya keep strong, apapun yang terjadi, kayak kata Sama, tetap Apapun bernapas. yang terjadi tetaplah bernapas. Itu kata stiker WA sih, bukan kata. Ya paling pasti terburuk aku yang sampai hari ini mungkin hal itu. Soalnya kalau dibandingin sama hal-hal yang lain, kayaknya ini yang paling berat gitu. Soalnya masalah eceng mah, tapi jujur ya, masalah eceng sama masalah ini lebih nangis-nangisan kayak masalah eceng. Soalnya kan kalau kita nangisin orang yang masih hidup nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika orang udah nangisin, meskipun kata beberapa, ada yang menyebutkan kita nggak apa-apa gitu ya buat nangis, meneteskan air mata untuk yang meninggal. Cuman kasihan katanya gitunya. Tapi kalau misalkan ke eceng gitunya, kita bisa nangis overthinking gitunya. Asa keluar air mata teh, kalau misalkan kemarin aku emang gak keluar sama sekali, cuman pas ketemu teman-teman, terima kasih gitu, aku bisa mengeluarkan emosi yang aku udah pendam gitu terus. Iya. Semangat Maya. Perjalanan kamu masih panjang. Yes, that's right. And then kita ngebahas tentang kalian aja deh kayaknya. Ya. Kalian sebagai tamu. Kalian sebagai tamu di sini. Ada yang mau kalian ungkapin nggak gitu? Apa klarifikasi mengenai sama yang Apa nih? sama yang tipsum? sama yang tipsum. Nggak harus diklarifikasi sih, soalnya Salma tuh bukan artis gitu, jadi ya nggak perlu orang banyak yang tahu cukup Salma. Kenapa cewek termasuk Salma gitu ya, kalau misalkan dikasih tahu masalah eceng, misalkan kalau kita udah kasih solusi itu nggak pernah didengerin. Karena gini ya, bukannya nggak didengerin gitu, karena kita juga punya waktunya, timingnya sendiri gitu, ngerti nggak? Terus buat apa minta saran? Ya masukan, maksudnya sekiranya ada yang emang harus dijalanin ya jalanin, tapi kalau misalnya belum klop di hati gitu, maksudnya belum klop di diri sendiri, susah gitu, batu. Karena ada orang yang pernah bilang gini ke Salma, kalau misalkan mau move on atau misalnya mau move on atau apa gitu ya, itu tuh semua ada waktunya, percuma gitu kita maksa Ya, buat harus buru-buru move on kayak gitu. Kalau misalnya timingnya belum pas ya percuma gitu. terus ngapain diceritain ke temen kalau timingnya belum pas? Kalau sadar diri ngapain di pamer-pamer? Gini, pernah gak sih ngerasa kita tuh lebih pengen didengerin gitu loh, lebih pengen didengar. Tapi Sama pernah mikirin nggak orang yang Salma kasih tahu itu dia tuh lagi gak pengen ngedengerin apapun? Ya pernah mikirin perasaan orang balik gak sih? Tapi kan maksudnya setiap manusia tuh pengen didengar gitu ya, pengen didengar dan juga menjadi pendengar yang baik. Cuman waktu kemarin mungkin ya posisi Salma tuh pengennya didengar gitu, maksudnya ya kalau bukan ke teman-teman ke siapa lagi, masa iya Salma ngomong sama tembok? Ya nggak apa-apa. Ya, monolog. Sering saya juga. Sedih saya nanti. Monolog. Tapi kalau kita ngomong sendiri bisa lebih menemukan apa yang kita cari kita kadang. Daripada ke orang lain malah banyak diledek. Nggak apa-apa, saya senang seperti itu. Dia kayak gini. Kelainan. Emang. Aduh, bukan kelainan. Kelebihan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Lelaki yang dapetin saya harus bahagia, harus bangga. Pede dulu ayo. Kan? Kalau masalah eceng dia paling excited. Beda. Pio gimana? Ya mah kalau masalah eceng enggak sih, enggak terlalu. So, pernah denger gak Pio galau sama cowok? Enggak, aku lihat SW. Gara-gara itu
gara-gara tipes. Aku lihat SW. Abe aja. Coba deh. Aku pernah komen SW Pio. Pernah sampai bengkak gak? Enggak sih, palingan aku ngelihat cowok yang toksik aja ke Pio yang waktu di SW-in. Atau itu makan yang 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang. Iya yang toksik. Anu eta. Tapi kan gak sampai kayak si Salma lebay gitu. Lebay juga ada porsinya lah, guys. Iya. Salma mah di luar porsi masalahnya. Kelebihan Muatan. overload Masalah eceng masalah. sama overload. Pio. Pio. Kalau udah Pio mau barusan. Kalau Pio masih Fokus terjebak lah. sih. Terjebak. 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 Aduh, jangan sampai curhat di sini lah Jangan. Maya. Terjebak masa lalu. Enggak sih, tidak Sebenarnya girls talk tuh itu kayak gitu. Iya. Apapun Lihat-lihatan matanya udah ketawa sendiri. Ya kita udah tahu kode-kodenya sendiri gitu. Beda sama-sama, beda kehidupan. Makanya gak usah. Sebenarnya dia yang bikin ya. Aku sih mau nanya, pasti pernah dong kedengar perspektif orang-orang mengenai diri kita sendiri tuh. Misalkan sama orangnya kayak gini, Vio ternyata Vio tuh kayak gini ya. Apa sih gitu yang pernah kedengar sama kuping kalian sendiri gitu? sering sih kalau itu. Ya sering. Ada, nggak sering sih. Tapi ada. Tapi Abi nanya apa? Famous banget ya, Salma sering dibilang diomongin sama orang famous banget. Enggak. Itu zaman-zaman SMA. Kalau makanya sama enggak tuh tuh, sering. ruang lingkup Garut dong. Kalau di sini itu biasanya teman pertama yang di kampus tuh kayak ngeliat Salma tuh, ih Salma orangnya cuek. Karena emang mungkin baru pertama kali ketemu belum ngobrol jadi nggak tahu Salma tuh orangnya kayak gimana. Kayak misalkan Pio nih ngomong ke si Mayang misalnya, si Salma orangnya gini-gini kan jadinya si Mayang teh kepancing dari pemikiran Pio padahal Salma nggak kayak gitu. Itulah jadi yang dilihat orang tuh kadang nggak sesuai gitu, maksudnya orang ngelihatnya sama cuek tapi kalau misalnya udah kenal ya itu sama apa adanya kayak gitu. Jadi solusi sama menghadapi perspektif kayak gitu apa? Ya SKSD weh. Mengenalkan diri sama ke orang tersebut yang ngomongin sama kayak Lebih gitu. ke iya sih, lebih mendekatkan terlebih dahulu gitu. Misalkan ada orang yang emang orang ini pengen dideketin duluan, nah kalau Salma ngedeketin duluan kayak ya saya hello aja gitu, dibalas gimana nanti ya itu mah urusan dia. Serius. Next Pio. Enggak ya? Mungkin kalau kata orang-orang mah lebih ke katanya galak. Iya nggak sih? Iya. Kalian ketemu Pio gimana? Julin. Tapi imut gitu. Julin. Kasih loh. Julin sih. Tapi kalau udah julid lebih dari dalam itu. Oke, tadi tipsum lebih ke bobrok ya. Bobrok. Bobrok. Tadi mah tipsum. Cuman G-nya ban. Tapi awalnya aku ketemu Vio itu kayak teteh banget gitu. Teteh, emang saya teteh. Teteh banget kan. Teteh gitu. Kayak wah kayaknya dewasa gitu. Soalnya kan aku masih muda. Kayak keibuan gitu ya. Nice gitu. Makanya saya sering pengen banget netain orang. Jo, tahan Jo. Tapi baik kan? baik banget. I love you so much. Masih gue agak lucu. Soalnya masih normal. Emot Oh, juga iya. stiker kan. Positif Dia vibes. orangnya positif kan? Positif vibes banget. Vibes. Vibes. Terbukti bahwa Salma itu orangnya tipsung ya teman-teman. Terbukti. Please lah teman-teman, saya sudah gerah di sini. Tapi ada satu cerita yang belum Pio ceritain. Apa? Yang orang-orang anggap Pio. Oh, yang masalah kerjaan. Tapi dulu ya itu. Ya. Kan sekarang saya lagi miskin. Jadi nggak kelihatan gitu. Lagi jatuh miskin. Tidak terlihat. Dulu pernah dekat sama cowok. Kan girls talk dong. Kok ada suara itu ya? Kalau ada suara cowok. Iya, girls talk bener kan? Gaib ya girls talk. Girls talk. Gaib. Dulu pernah dekat sama cowok, keadaan waktu itu tuh Pio tuh lagi kerja di apa ya? Adalah kerja pokoknya lumayan duitnya di Garut juga sih pas bulan puasa. Bulan puasa kemarin. Terus cowoknya tuh kayak posesif, kayak ngerti gak sih? Kayak cowok posesif gak jelas, posesif tapi duitan ada apa gak sih? Yes, I know. banget ya sih. I know. Because aku penonton setia SWPO. Terima kasih. Kan lelaki teh ka urang teh ngarinjem duit wae, heran deh.
suatu saat ayah manehna ngechat ke Pio teh kayak gini, kamu kerja apaan sih, jadi curiga deh. Curiga. Jadi sorry ya, katanya open enggak? Enggak lah, enggak laku. Terbuka banget. Yo we tong aku kumaha nu Itu Ya, curiga. Pio. Iya, itu enggak sampai curiga, sampai ngomong Oh, open. enggak? Enggak lah. Udah sih sampai sana. Nah, tanggapan Vio ke si cowok itu jadi gimana gitu? Soalnya kayak itu masuk ke perspektif orang mengenai Vio sebenarnya. Lebih ke cuek sih, kayak udah sih bodo amat, toh ketika dia habis bensin aja minta transfer ini. Jadi ya orang Meskipun sekalipun iya orang open, berarti dia butuh duit orang gitu. iya kan. benar sih. Minta nama lebih kak. Enggak kayak si Salma sih sampai di stalking, bikin fake account, enggak sampai kayak gitu. Kita cowok udah gak mau ya udah, Stop stop aja. sama stop. ya udah stop kok, tenang aja. Stop. Dating apps aja kamu mah. Main? Kan saya tadi belibet. kan tadi saya sudah cerita, Dating apps saya ketemu dia. di situ. Oh ternyata ya sempit banget gitu ya. Ada, kemarin juga sampai ada yang nge-WA. Dari sini. Iya. Ngasih screenshot foto Pio, cuma namanya kan beda, pakai nama tengah. Tapi Rentina. tetap aja sih. Fiorentina kan nama belakang Mayang. Belum bestie ya. Karena aku tahu nama kamu Vio doang. Belum bestie. Siapa nama Pio? Putri bisa Fiorentina. Di demo di nasi Fiorentina. bola naon? Sama main dating apps, cuman dia kayaknya mainnya kayak yang isinya tuh tukang kuli. Enggak main, cuman buat ngisi kegabutan gitu. Gimana? Enggak, maksudnya ya udah gitu kan, kalau Pio mah mungkin buat sebagai mencari pasangan dan dating apps. Kok bena ih? Ya udah, rata-rata perempuan main dating apps tuh 60% buat gabut, sisanya ya mungkin buat Kerja. positif ya. Wira swasta, wira usaha. Ya, ada abi mah gabut ngumpul, lebih ke gabut. Pernah dapat cowok dari sana? Kan sama dia juga dari dating apps. Tapi di Benten. Apanya? Dia yang mana? Yang itu, yang kemarin. Barusan pas awal mulai pakai bahasa Indonesia aja ya. Tapi barusan sungutnya tipu lagi. Sebut. Yusul. Nyusul nama. Nyusul naon sih? Maksudnya pokoknya gitu. Mantep. Aduh, apa yang jatuh? Jadi Udah, sebenarnya balik lagi ke podcast weh. sebenarnya girls talk itu emang obrolannya Random. random banget cewek mah. Tapi saya mau nanya ya sama kalian ini mah. Kan pastilah kalau misalkan main-main dating apps kayak gitu, pasti ada rasa-rasa insecure-nya enggak sih antara Insecure gak lu? Insecure gak? foto sama asli itu beda. Oh enggak. Kalau aku sih seperti itu. Kalau kamu berbeda dengan aslinya gitu. Emang sama kalau di foto gimana sih? Lihat dong Instagramnya, Bu. Oh, kalau asli mah mungkin dia persegi ya. Kalau asli muka dia jadi persegi. Sama gimana? Sama sih kayak Pio, nggak jauh gitu. Jangan sama tuh. Enggak, maksudnya gini loh, gini. Kreatif tak kreatif. Enggak, maksudnya gini. Buat kata-kata yang ucapan yang bilang katanya nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi kalau misalkan cewek gitu, ujungnya di dapur juga gitu. Kalau menurut sama sih perlu sih, ya mungkin dari kalau pandangan sama sendiri itu perlu gitu, karena ngedidik dan ngurus rumah tangga tuh nggak gampang. Apalagi ngurus anak, kita juga kan harus banyak harus banyak ngasih Pengalaman. ilmu gitu kan, anak yang baik-baik gitu kan. Ya seperti itu soalnya semuanya. Sama ngelihat dari teman-teman yang udah nikah pun banyak yang ngeluh kayak pengen gitu balik lagi, kalau misalkan dikasih kesempatan buat kuliah pengen kuliah, karena ngedidik anak dan ngebangun rumah tangga sendiri tuh nggak gampang gitu. Dan terlebih lagi menikah itu lebih ke kesiapan mental kita ya. Benar karena kan
nikah juga nggak ngelihat umur ya, kalau menurut sama nggak ngelihat umur, karena ada yang umur 30 ke atas belum nikah, lebih mikirin karir gitu. Nah, normalisasi untuk menikah itu kan di umur-umur muda. Untuk yang kayak 27 ke atas itu kan disebut perawan tua ya. Iya. Kalau yang aku tahu gitu ya di masa sekarang, bukan masa sekarang sih gitu ya, kata orang-orang Saat ini gitu. kalau misalkan kita belum nikah di umur 27 ke atas itu disebut perawan tua. Padahal ya kesiapan Mental. kita untuk menikah itu emang perlu dipertimbangkan untuk mencegah Perceraian. Karena di Indonesia kan angka perceraiannya tinggi. Banyak pernikahan dini, banyak juga perceraiannya karena emang mereka belum siap untuk berumah tangga. Dan kalau menurut aku sendiri, pandangan stigma yang wanita itu pasti di sumur, dapur, dan kasur, emang itu bakal kita lakuin gitu. Cuman bener kan, bakal kita bakal kembali ke sana gitu. Bukan takdir sih, Emang kewajiban mungkin ya, keharusan. kewajiban menyusui. Enggak, Tapi cowok juga kan membantu kita untuk Apa? kayak Di kasur. Ya masa di kasur sendiri? iya berdua. Kan ngangkat kasur. Kan sudah muhrim. Baru boleh kan ngangkat, kan maksud saya ngangkat kasur kasur. berat. Iya. Sama tuh. Ih, kan tidur sama guling terus kan gak enak. Piola pasti pengen lah gitu ada temen tidur selain guling. Temen tidur. Temen Gampang. tidur. Temen tidur. Oh gampang. Ya kan untuk kita tadi sampai mana ya? Aku mah orangnya lupaan. Sama motong Sepio. Apa Abi? Sampai ke bukan takdir apa? Oh iya kan emang pasti kita bakal kembali lagi ngelakuin tugas. ya mungkin ngelakuin tugas ya. ibu rumah tangga ya kayak gitu. Dan menurut aku sendiri kita harus melakukan itu teh harus punya ilmunya gini. Iya benar. Ilmu apa nih? Ilmunya, Ilmu apa nih? ilmu sumur, ilmu dapur, ilmu kasur, kita harus punya ilmunya gitu. Ya kan Mayang berteman sama saya gitu. Ya, terima kasih ya. Kamu adalah Maksudnya teacherku. kan emang kalau di dapur, di sumur, di kasur itu kan nggak harus melulu sama di kasur mah perlu sama cewek. Gimana? Maksudnya nggak Konsepnya mungkin dong ayeuna si cewek nggak ngelayanin di kasur. Iya, emang itu kan kewajibannya. Nanti jajan di luar aja. Jajan. Nah kan salah-salah. kayak kita berumah tangga kita harus punya ilmunya, ada kesiapan mental yang harus kita. Bukan ke ilmu, mungkin ke persiapan mental. Iya sih. Persiapan Soalnya diri. kalau belajar kayak gitu di mana-mana pun kayak nggak ada sekolahnya. Ada. Ya meskipun sekolah kalau belum siap kan nggak akan nikah, ya nggak? Kitab kuning. Iya, kitab kuning berarti kudu ngaji ke pesantren. Iya kan? Jadi kita sekolah tinggi-tinggi dan mencapai apa yang paling terbaik untuk kita tuh nggak merugikan gitu. Mungkin kalau menurut kalian mah sekolah tinggi tuh buat itu ya. Kalau Pio mah lebih ke relasi aja sih sama Cari kerja. cari kerja juga nggak harus S1. Relasi aja, beda loh relasi di dalam ruang lingkup kampus sama di luar. Relasinya bukan ke kayak kalian. Kamu Dari harus tadi kalian ngomongin nikah. karena sama pengen nikah. Pengen nikah sih, emang kelihatan dia mah. Enggak, demi maksudnya kalau misalkan kayak kan keluarga dari papa gitu ya, banyak yang seumuran sama maupun di bawah sama tuh udah ada nikah, ada yang punya anak gitu. Tapi dapet dorongan buat nikah nggak dari salah satu keluarga? Kalau alhamdulillahnya kalau dari orang tua sama lebih ke ini sih, lebih ke utamain pendidikan, selesain dulu gitu satu-satu gitu loh, satu-satu kamu kuliah lulus kerja baru kalau misalkan dari diri sama udah siap dan matang baru boleh menikah. Bukan tipe keluarga atau orang tua yang Menuntut kamu untuk kamu cepat umur menikah. 21 harus nikah, enggak sih, lebih ke yang ngasih lagi gitu ke sama kayak gitu. Kamu siap atau belum gitu ya. Iya, tapi ya enggak sekarang sih. Mayang pernah nggak dapet? Kalau dapat sih enggak, cuman papa pernah bilang kalau bisa umur 25 itu udah married gitu. Cuman kembali lagi ada nggak jodohnya? Ada lah. Karena semua udah diatur sama yang di atas. Ya kan Tapi kita nggak tahu belum nikah, nggak tahu. Iya. Karena kan jodoh kan Ya, nggak ada nggak yang tuh. tahu ya, mati Iya dulu, meninggal maut dulu, jodoh dulu gitu. Kan nggak ada yang tahu. Dari Pio sendiri gimana? Apa? Ada kesiapan kah? Apa? Maksudnya ada dorongan seperti itu. Enggak lah. Santai. Orang tua Pio mah santai. Dua-duanya juga. Tapi pengen Apa? buat waktu terdekat ini gitu. Enggak. Belum kepikiran.
Pasti kepikiran Mungkin. pengen main ya. Enggak sih, Kobe banget ya. Lebih ke berpikir mau kerja dulu dari dulu juga. Jadi wanita karir. Meskipun- Mau banget sih. Berarti kita wanita-wanita karir. Jadi kita lebih enggak setuju sama stigma kayak gitu berarti ya. Kalau misalkan kita bisa ngebangun karir ya kenapa enggak gitu kan, kayak gitu. Dan back to the topic girls talk, kamu pasti pernah overthinking kan? Wah, selalu. Nah, Pernah sih, memang gak selalu. Ya kali, selama dari dilahirin sampai sekarang selalu overthinking. Kalau nafas kan selalu, kalau overthinking cuma Enggak. beberapa Buat fase kali. sekarang, ya kalau selalu kan emang dari dulu kita mengenal kalimat overthinking kan. tarik pesan. Kalimat overthinking Baru-baru muncul. Makanya tadi sama mau tarik pesan. Jadi buat fase sekarang overthinking. Tarik pesan. Ya, tarik pesan. Tarik pesan. tentang Pertama udah dibahas orang tua. Jadi overthinking tuh kayak gini loh. Duh, nanti udah lulus mau gimana ya ke depannya gitu. Maksudnya kan sama anak pertama masih punya tanggungan juga buat adik-adik gitu. Adik sama gitu. Orang tua juga perlu dibahagiain. Nah, itu yang jadi overthinking. Kalau masalah eceng mah belakang lah. Nanti di WA serius. ya. Freak. Gimmick. Gimmick sih hidupnya sama- banyak gimmick. Hidupnya banyak gimmick. Kan apapun yang terjadi tetaplah bernafas. Yes, I know. Kan Vio sendiri gitu ya, ada apa ya pandangan orang terhadap yang badannya Apa? fat, Fetis. gemuk, Oh, the fat gituan aja. Bukan the Fat. fetis ya. fat kan terhadap Plus size. ya oversize gitu ya. Plus size, oversize mah kaos Mayang, please deh. Emosi ya saya diundang di sini. Ini kosong belum. Jika ada balik ke dia ya. Kan Oke, banyak gitu ya kayak aku tentang- menemukan dan teman-temanku yang lain juga kayak naik sedikit, wah aku gemuk, aku gendutan kayak gitu. Padahal enggak gitu ya. Padahal masih Mungkin sama cuma gitu. jarina melentung satu gitu ya. Padahal Lain jempol. masih sama gitu ya. Iya, jempol. Masih sama gitu kelihatan sama orang lain mah. Dan Vio sendiri yang dalam bukan karena tuh ya, emang Emang termasuk golongan plus size. ya plus size itu gimana? Overthinking apa enggak gitu? Untuk masalah berat badan Vio. Enggak sih. Maksudnya bukan enggak mikirin, cuman enggak terlalu berlarut gitu, ngerti enggak? Ya. Kayak enggak usah sampai kayak orang sampai down gitu, kayak sampai enggak pede buat bergaul. Diet Ada kan kayak jadi minder, malah jadi kayak aneh dia melihatnya orang kayak gitu teh. Kenapa sih gitu? Menyakiti diri sendiri. Kayak Diet yes lah gitu. Enggak, bukan diet ketat. Apapun bentuk badannya, coba aja dulu buat bergaul sama orang lain kan. Yang dilihat yang setahu Pio ya, zaman sekarang tuh orang-orang udah open mind, udah Yes. cukup open mind. Kayak misalnya di tongkrongan. Sekarang kan udah cewek cowok gender aja udah gak jadi penghalang. Kenapa ukuran badan masih harus jadi penghalang? Nice. Kayak kan personality kan yang dilihat Iya. semua orang. Meskipun ada nih misalnya, maaf ya, misalnya ada orang cakep, good looking, tapi personality-nya jelek kan, dia juga paling punya circle itu aja. Iya. Makanya Pio selalu nyoba buat jadi orang yang supel gitu. Bergaul Berusaha ya, usaha nu apal gitu sugan ke Angge. ke Anggi. Iya sih bener. Berat yang paling berat Paling berat Pio nggak sampai 100 sih, paling sampai 93 pernah. itu waktu umur berapa atau di kelas berapa Semester gitu? berapa ya? Semester 1. Enggak semester awal ngomong biasa aja. Ya masih ini Pas awal-awal Covid dua ketiga. dua ketiga ya. Dua Jadi, ketiga. dua ketiga. Faktor dari Makan lah ya kali, stres galau sama cowok. Enggak dong, karena saya banyak duit dulu Mayang. amin, alhamdulillah. Iya, kan iya didoain dong, lagi. akuin dong saya banyak duit dulu. Iya. Ih, Didoain lagi semoga sekarang banyak duit lagi. Amin. Amin. Jadi anti rich. Auntie rich iya kan, auntie. saya banyak duit kan. Teman-teman saya juga ya. Hmm, Iya, teman-teman saya yang bantuin saya gitu. keasaan. Ada beberapa, nggak semua saya traktir juga kali. Nah, Apalagi maaf ya. Maaf. Nah, mitos atau fakta nih ya, kan kita lagi bahas overthinking nih.
Mitos atau fakta kalau misalkan kita overthinking bisa naikin berat badan? Fakta. Emang fakta sih. Enggak, Ada artikel. apa? Mitos atau fakta kalau misalkan kita overthinking bisa naikin berat badan? Bisa sih benar. Fakta. Fakta sih. Soalnya ada di artikel. Merasakan nggak efek dari kamu pernah overthinking itu? Pernah jadi Jadi misalnya nih kita lagi program diet, tapi kita gadang, tetap aja bakal nambah malah. berat badan? Soalnya gak stabil kan badannya. Kondisi tidur waktu tidur Waktu juga ya? tidurnya keganggu. Fakta sih menurut Salma, karena kalau dari Salma sendiri ya, kalau misalkan overthinking kayak gitu, kayak galau-galau kayak gitu, jatuhnya ke makan terus. Jadi kan berat badan jadi nambah. Kayak gitu. Tapi nambah sama. Alhamdulillah sih nambah, cuman enggak terlalu tinggi. Dan Salma kan tadi udah ke Vio gitu ngebahas masalah overthinkingnya masalah badan gitu. Kalau sama sendiri udah bentuk yang sekarang gitu ya, apakah Salma ada merasa overthinking atau gimana gitu? Kalau bentuk badan sih nggak pernah kalau misalkan kurus banget atau gimana, enggak. Justru kalau misalkan sama nanya gitu ya ke teman, kayak pengen ngurusin perut lah gitu istilahnya, udah langsing gitu, maksudnya udah ramping buat apa gitu. Justru jatuhnya nantinya lebih kayak kurang gizi kalau itu katanya ya. Maaf atuh, maaf ya ini maaf aku kayak gitu. Cuman kalau buat bentuk tubuh sendiri sih nggak dijadiin masalah, lebih ya pede aja, enjoy aja gitu ya, enjoy aja. Kayak gitu. Jadi mau apa lagi? Udah sih. Maya pernah nggak? Kalau aku sendiri paling aku kekurusan. Jadi segitu mah cukup, Mai. Tuh kan jadi werumpi. Ya nggak apa-apa, soal dulu berat badan Abi tuh di bawah banget. Jadi aku gede step pas sekarang ke kuliah gitu, jadi naik berat badan sampai ke 49 juga. Kita bersyukur banget gini, soalnya emang kadang kalau lagi lost hilang gitu sampai udah 40 gitu. Kan orang lain pada mau, ya mungkin Abi pingin naik sih kayak gitu aja. Tapi sekarang ya udah ada orang lain pingin kurus gitu kan, jadi Ada masanya. Enggak, lebih keterimain aja. terimain diri sendiri. Terus Karena ketika kita bisa menerima diri sendiri, kita pun ikut bahagia. Yang penting apa, Pio? Sehat. sehat. Mau gimana pun bentuk Bentuk dan badan, keadaan. terusin. Mau kayak apapun bentuk badan kalian, terimain aja. Yang penting sehat dan jangan insecure. Nice. Pede. Karena kebanyakan cewek dari visi maksudnya lebih banyak belum nerima itu kayak muka gitu kan, harus glowing, terus postur tubuh juga harus harus Bagus, pas, proper. Yang penting jangan ikutin standar kecantikan orang lain. karena kita juga punya nilai standarnya masing-masing kan, Soalnya inner beauty kita juga beda-beda kan. beda. Jadi buat teman-teman jangan Next episode kita ketemu lagi nggak? Boleh. boleh ngobrolin apa ya nanti ya, tolong dong undang lagi. Kreatif diri sendiri ya. Next, kita tutup dulu aja. Kita mau lanjut ke Gudras gitu. Oke. Ngapain? Ada mau balik ya? Bukan duit aja. Ngapain saya ke Budras? Ya kita nongkrong lagi nerusin. Boleh, boleh. Ada bisa ya rek nitip satu pertanyaan mau? Nggak ada, enough. Oke, teman-teman. Mungkin kita next ketemu lagi aja ya. Kita Iya. ngomongin yang lebih berbobot kali ya tentang masalah negara. Boleh juga kali. Boleh. Kayaknya topiknya seru gitu. Lebih receh gitu loh. Maksudnya Enggak, pengen ngobrolin isi sih. Boleh nggak? Dia nggak akan masuk. Tadi juga Jangan kita ngebahas yang enteng-enteng, dia nggak masuk. tapi kan setidaknya saya Ya kamu menghibur, Terima Iya. kasih Salma untuk kedatangannya. kan saya badut. Ya terima kasih Pengen banget Salma. jadi badut. Terima kasih Anjing. Vio. Next kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih berbobot ya teman-teman. Ya, nanti undang saya Thank sendiri you aja. for watching. See you next video. See you next podcast. Bye.